Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam rahmat kasih sayang Allah. Terima kasih Anda berkenan untuk bersua hadir di majelis ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat walafiat, segala aktivitasnya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan anak kita semuanya, anak keturunan kita kelak menjadi anak yang soleh solihah, menjadi anak keturunan yang selalu berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sholawat, tentang redaksi sholawat yang itu tidak bersumber dari Rasulullah, redaksi sholawat yang tidak bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok Salafi Wahabi ini kerap sekali mendengungkan bid'ah, sesat dan sebagainya. Kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja karena mereka membaca sholawat atau membuat sholawat yang itu memang bukan berdasarkan redaksi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah sholawat yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah itu sesat, mengandung kesyirikan misalnya? Apakah itu hukumnya haram? Ya, kita tahu ini kelompok Salafi Wahabi ini kerap menyerang sholawat-sholawat yang diamalkan oleh warga Nahdlatul Ulama, yaitu kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti sholawat nariyah atau sholawat taziyah, istilah lainnya. Kemudian ada sholawat fatih, ada sholawat badal, ada sholawat Qamaril Wujud, ada sholawat mal, ada sholawat Jibril dan sebagainya. Ya, ada banyak sholawat yang dibuat oleh sholawat Tibil Qulub, sholawat Syifa, yang itu karya dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, memang benar bahwasanya sholawat itu tidak berdasarkan dari redaksi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat yang saya sebutkan tadi sholawat yang tidak lepas dari tuduhan-tuduhan Salafi Wahabi dengan menuduh sebagai sholawat yang syirik atau sholawat yang bid'ah sesat, sholawat yang mengandung kesesatan dan sebagainya. Ya, benarkah bahwasanya sholawat itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh redaksi dari Rasulullah SAW? Maka jawabannya tidak benar. Rasulullah tidak pernah mengharuskan, tidak ada dalil yang secara khusus harus sholawat yang dirangkai atau dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tahu Rasulullah ini sholawatnya yang biasa beliau pakai, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, kemudian kalau ditambah Sayyidina, walaupun itu sholawat Ibrahimiyah, itu tetap dianggap oleh Salafi Wahabi itu sebagai sholawat yang mengandung kesesatan atau sholawat yang merendahkan derajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW tentang keharusan atau kewajiban memakai dari sholawat yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas itu sholawat selagi itu memang memuji Rasulullah, tidak gulu, tidak berlebihan, tidak menyimpang dari ajaran Islam, maka sholawat itu boleh-boleh saja. Ya, maka wajar
kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah membuat berbagai macam redaksi sholawat, yang itu sholawat sholawat yang benar, sholawat yang lurus, sholawat yang tidak menabrak dari ajaran atau syariat Islam. Dan akan kita buktikan juga di sini ada beberapa sholawat yang ternyata sholawat itu dibuat oleh kalangan Salafi Wahabi sendiri. Jadi mereka adalah kelompok yang pelin-pelan, kelompok yang tidak konsisten, ya, inkonsisten mereka ini. Kerap menuduh bid'ah kelompok lain, tapi mereka sendiri sebenarnya adalah kelompok yang paling sering membuat bid'ah, paling hobi membuat bid'ah. Tapi mereka tidak pernah sadar, ya, bid'ah diri sendiri mereka tidak sadar. Bahkan mereka ini sebenar-benar ahli bid'ah, tapi mereka teriak-teriak bid'ah, tujuannya agar mereka tidak dicap sebagai ahli bid'ah. Jadi jelaslah kelompok-kelompok yang hobi berteriak-teriak bid'ah adalah hakikatnya sejatinya mereka adalah tukang bid'ah. Itu yang faktanya seperti itu. Nah, ini ada salawat-salawat yang benar-benar ini tidak ada versi dari Nabi dan dibuat oleh kelompok Salafi Wahabi sendiri. Maka Wahabi Indonesia, Wahabi Indo, Wahabi KW ini mereka tidak berani, tidak mau teriak-teriak kepada Wahabi Ori yang ada di Mekah sana, tidak mau, bahkan tidak berani, ya, untuk mengatakan salawat dari panutan mereka, ulama mereka ini sebagai salawat yang bid'ah. Ya, mereka bungkam, itu menandakan bahwasanya mereka adalah kelompok yang inkonsisten alias tidak konsisten. Ya, mazhab atau aliran sekte pelin-pelan itu tadi. Nah, ini yang pertama, sholawat dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi, dalam kitabnya yaitu Al-Khutab Al-Mimbariyah. Ya, kitab Al-Khutab Al-Mimbariyah. Muhammad bin Abdul Wahhab membuat sebuah kreasi bid'ah, redaksi bid'ah yang diada-adakan, yang tidak pernah contoh dari Rasulullah SAW. Ya. Ini buktinya atau redaksinya, sholawat buatan dari Muhammad bin Abdul Wahhab, panutan atau pendiri dari Wahabi. Allahumma sholli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum bihadihi mustamsikuna wa sallim tasliman katsira. Ya. Nah, itu redaksi dari Muhammad bin Abdul Wahhab, kreasi bid'ah buatan dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Allahumma sholli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum bihadi mustamsikun wa sallim tasliman katsira. Kata-kata redaksi alladzina hum bihadi mustamsikun ini ada redaksi bid'ah. Rasulullah tidak pernah membuat redaksi yang semacam itu. Nah, tadi buatan dari Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Al-Khutab Al-Mimbariyah. Ya. Kemudian salawat bid'ah yang kedua, buatan dari tetap tokoh Wahabi, yaitu buatan dari Utsaimin. Ya. Utsaimin ini masih tokoh yang menjadi panutan ulama Wahabi. Beliau orang Mekah sana, yaitu masuk dalam Lajnah Daimah atau pakar hukum Islam di Saudi Arabia. Ya. Nah, ini redaksi salawatnya dalam kitab Syarah Manzumah Al-Qawaid wal Usul. Ya. Syarah Manzumah Al-Qawaid wal Usul. Ini redaksi dari buatan dari Utsaimin, ya. Wassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil.
Wassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Ya, ada tambahan di situ, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Nah, itulah salawat yang dibuat oleh Al-Utsaimin, tokoh panutan Wahabi. Ya, jadi Wahabi ini mereka inkonsisten, tidak konsisten, sehingga mereka sangat lantang menuduh teriak bid'ah kepada umat Islam Nusantara, umat Islam yang ada di Indonesia. Sedangkan tokoh panutan mereka sendiri adalah yang memang ahli bid'ah, tukang membuat bid'ah. Ini bisa jadi mereka tidak sadar atau mereka takut untuk mengkritik panutan mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, sholawat yang dibuat oleh Al-Albani. Albani ini menurut Wahabi Salafi ini mereka Albani ini dianggap sebagai ahli hadis atau pakar hadisnya. Ini tokoh yang paling hebat, paling top di kalangan Wahabi adalah Albani di bidang hadis. Nah, di antaranya Albani ini punya karomah, punya kelebihan. Ya, di antara karomah atau kelebihannya Albani ini berani untuk mensohihkan hadis yang dhaif atau palsu, dan berani menuduh palsu atau dhaif hadis yang sahih. Jadi dibolak-balik, ditukar ya sesuai dengan keinginannya. Itu bisa jadi karena memang Albani ini bukanlah tokoh yang memang menguasai ilmu di bidang hadis, ya, tapi sayangnya dijadikan panutan oleh kelompok Salafi Wahabi. Yang Albani ini kelompok yang tokoh yang belajar hadis secara otodidak di perpustakaan, rajin belajar, rajin membaca, tapi tidak pernah belajar secara akademik, ya, secara keguruan atau secara ilmu pengetahuan secara langsung. Tidak pernah ngampus seperti itu, ya, sehingga dia ini ahli hadis palsu, ya, bukan yang benar-benar belajar secara langsung kepada seorang guru, tapi dia belajar secara otodidak, belajar sendiri, rajin membaca di perpustakaan. Akhirnya dia hafal dengan beberapa istilah-istilah di bidang hadis. Bahkan dia juga mencoba untuk memberikan tanggapan-tanggapan atau kritikan-kritikan terhadap matan hadis. Tapi sayangnya kritikan ini banyak yang tidak tepat alias salah. Kesalahan hadis yang dhaif dia tuduh sebagai hadis yang sahih, hadis sahih mereka dia anggap sebagai hadis yang dhaif, ya. Itu kerancuan dari Albani. Ini salawat Albani yang dibuat dalam kitab Ahkamun Nisa. Ya, Albani membuat sebuah redaksi bid'ah salawat, ya. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu hadiyan wa basyiran wa nadhiran. Ya, wassalatu wassalamu ala man arsalahu hadiyan wa basyiran wa nadhiran. Nah, redaksinya ini redaksi yang terlihat memang tidak ada petunjuk atau tidak ada redaksi yang dibuat oleh Rasulullah dengan selawat yang semacam ini, selawat yang dikreasi oleh Albani. Itu betapa jika kelompok Salafi Wahabi Indonesia ini teriak paling lantang, berteriak bid'ah dan sebagainya, ini menandakan mereka kelompok yang awam, kelompok yang tidak memahami sepenuhnya ajaran Islam, hanya modal teriak bid'ah saja. Ya, sedangkan kita tahu jika ulama Salafi Wahabi yang ada di Saudi sana, mereka benar-benar membuat sebuah kreasi-kreasi yang itu tidak dipahami oleh kelompok Salafi Wahabi Indonesia. Jadi berani teriak ketika di kandangnya sendiri, inilah Salafi Indo. Inilah Salafi Indo ini ternyata lebih galak, lebih garang dibandingkan Salafi yang ori yang ada di Saudi, ya. Biasanya yang paling lantang-lantang itu menandakan paling berisik, menandakan bahwasanya tong kosong nyaring bunyinya, ya. Mereka
yang sangat minim ilmu, butuh banyak membaca buku, banyak literasi, banyak bertanya, banyak berkonsultasi dengan para guru, para ulama, ya, para kiai, ya, sehingga mereka tidak picik pemahaman, tidak serampangan dalam mengambil hukum, sehingga tidak salah dalam vonis halal haram, bid'ah, sunnah dan sebagainya. Ya, itu dari hadis tentang bukan hadis, sholawat buatan dari Al-Bani dalam kitab Ahkamun Nisa. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu hadiyan wa basyiran wa nadhiran. Ya, demikian penjelasannya tentang beberapa karya sholawat murni buatan dari Dedengkot Salafi Wahabi yang itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah Rasulullah membuat sebuah redaksi yang dibuat oleh tokoh-tokoh Wahabi tadi. Mudah-mudahan menjelaskan kita semuanya, membuka wawasan pengetahuan kita sehingga kita tidak mudah memvonis bid'ah, kafir, sesat, musyrik dan sebagainya. Tidak seperti karakternya Salafi Wahabi. Insyaallah kita semuanya, anak turun kita, terhindar dari fitnah Salafi Wahabi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah tetap berikan kita keteguhan keimanan kita, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga istiqomah dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.